Pemandangan tak biasa terlihat di Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini. Pengamat politik yang dikenal vokal dan kerap melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, Roky Gerung, tanpa hadir di tengah prosesi pelantikan pejabat negara. Kehadirannya memicu tanda tanya besar di benak publik. Apa alasan sang pengusung narasi akal sehat ini menginjakan kaki di ring satu kekuasaan? Dalam keterangannya di hadapan media, Roky menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai bentuk bergabungnya ia ke dalam lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, ia memosisikan diri sebagai wakil dari masyarakat sipil. Ya, sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu, sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini. Terus, apa lagi? Dah. Ya, saya ngomong dengan Seskap yang ngomong tentang ethics of care dan ethics of right. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh. Bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum. Itu. Udah. Ya, pokoknya ada. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi. Dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu. Dan beliau, Pak Roky, terima kasih hadir. Dan ternyata Pak Roky masih disiden gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Memang saya disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lo wartawan ya. Oke, udah cukup ya. Apa ya? Gini ini. Kementerian Lingkungan, yang lain sudah nggak tarik. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta agensi yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda yang 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami kegelisahan kami. Berarti kalian tidak mau membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian kan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumhur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global kan itu intinya. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertengkaran oligarki, politisi. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumhur. Karena Jumhur aktivis, ngerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumhur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumhur bertengkar dengan dia soal lingkungan. Karena itu soal kita semua tuh. Oke? Baca berita selengkapnya di www.hops.id.